anakan udah bermutasi oren pekat yaitu 8 bulan Agustus, jadi 0808 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Kanari Channel. Oke, Baraya Red Varian. Kali ini saya akan mengunjungi Ketua Moe Bareng ya, Ketua salah satu komunitas di Kota Cimahi ya, Bandung Barat, yaitu Abah Gan 97. Jadi kebetulan Moe Bareng akan diselenggarakan ya, Moe Bareng 6 akan diselenggarakan di Kota Cimahi. Oke, kita tanya-tanya seputaran rencana event Kenari Moe 6. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikuti video. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a Oke, Baraya Red Varian, sekarang saya sudah berada di rumahnya Ketua Moe ya, Ketua Moe Bareng. Seperti yang diketahui akan ada event besar ya, event bergengsi untuk para pecinta Kenari Red Varian. Nah, di sini kebetulan Abah ya, Abah Gan 97 menyempatkan waktunya. Jadi alhamdulillah bisa bertemu dengan Abah Gan. Ya, Abah Gan, gimana kabarnya sekarang? alhamdulillah dalam kondisi baik, walaupun kondisi sekarang lagi corona ya, lagi pandemi gitu, lagi PPKM, tapi ya kesehatan nomor satu, alhamdulillah. Yang penting jaga imun ya. Dengan mengurus Kenari Red Varian, imun kita semakin naik ya, amin. Ada hiburan, hiburan di rumah ya. Jadi daripada kita banyak WFH atau apa, dengan fokus di burung, tidak fokus ke penyakit atau corona apalah istilahnya, kita fokus ke Red Varian. Oke, Baraya Red Varian, sebelum kita nanya-nanya tentang rencana event Moe Bareng yang ke-6, kita tanya sedikit ya. Kebetulan Abah Gan ini senior di Red Varian ya. Bukan senior, provokator yang membangun. Ya, Abah, gini, kalau sejarahnya Merlok sendiri itu seperti apa sih yang Abah ketahui? Kalau untuk sejarah Merlok kayaknya terlalu panjang ya kalau di belakang. Karena kita mah sebagai pelaku ya, anggaplah dari pertengahan gitu, jadi tinggal melanjutkan sebetulnya. Kalau dari dulu mah ya mungkin peternak-peternak lama mungkin materinya kan beda-beda untuk nyetak Merlok. Ada dari kuning juga dipakai, sama istilah dulu kan ada Sunkist merah, ada Red Vector, kan sekarang sudah dihilangkan jadi satu istilah Merlok gitu. Jadi kalau untuk latar belakang Merlok asalnya dari mana, saya juga nggak bisa menjawab secara detail, karena kalau dilihat dari Google pasti dari Siskin ya. Tapi kan kalau menurut pengalaman pribadi masing-masing teman-teman di kandang juga beda-beda gitu. Nah, gitu paling. Ya, intinya kalau misalkan yang burung dari oren bermutasi menjadi oren pekat, itu yang namanya Merlok gitu ya. Kalau anakan udah bermutasi oren pekat, yaitu udah dikatakan Merlok. Jadi sudah tidak ada lagi istilah vektor, Sunkist merah, karena itu untuk menghindari dari jual beli. Kadang ada yang bilang Sunkist merah itu hanya untuk menaikkan harga sebetulnya, padahal
burungnya Sunkist gitu. Sunkist, ya. Tapi kalau merlok ya udah merlok aja, jadi satu aja sekarang seragam merlok. Walaupun banyak istilahnya merlok juga tidak semuanya Cuma bagus ya. tingkatannya beda-beda. Tergantung dari indukannya juga gitu. Kalau indukannya terahnya bagus, darahnya bagus, merloknya juga pasti bagus. Ya, kembali lagi ke terah gitu. Ya itu terah nomor 1. Kalau untuk mencetak merlok yang bagus itu seperti apa? Apakah dari indukan jantannya seperti apa, betinanya seperti apa? Ilmunya dari abah Gan sendiri seperti apa? Kalau di sini mah saya nggak terlalu terfokus misalkan polos sekali polos misalkan atau terah bagus sekali terah bagus. Saya selalu ada banyak penasarannya gitu, misalkan merlok dikali betirnya dikasih bon atau dikasih mosek selap ekor gitu ya, jadi sah-sah aja lah semua materi yang namanya red varian, mau itu merlok, mau itu bon atau misalkan black red Isabel, red mosaic, itu bisa dipakai semuanya tergantung dari selera masing-masing di kandangnya masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan. Cuman kalau untuk saya pribadi kebanyakan saya pakai betina ya yang flake, yang bon juga dipakai karena semua itu kan sama red varian, nanti hasil akhir nama tetap pasti dapat yang polos gitu. Jadi jangan khawatir, jangan selalu berfokus ke polos kali polos misalkan, memang itu bagus, cuman untuk orang-orang yang menengah ke bawah nggak ada salahnya dicoba betina-betina yang flake, yang bon, tapi terah tetap diperhatikan gitu. Berarti selama itu burungnya red Ya, varian itu sah, bisa saja ya, kecuali jangan dikawinkan dengan burung yang lokal biasa. Betul. Atau postur gitu kan. Asal jangan salah kaprah lah gitu. Kalau masih dalam tahap red varian ya itu masuk, semua masuk. Kecuali di luar red varian, dikali kuning, dikali abu gitu ya, anaknya malah tambah berantakan. Tapi kalau masih red varian masih bisa menghasilkan anakan yang bagus. Ilmu baru lagi buat Baraya red varian. Jadi jangan khawatir kalau punya modal menengah ke bawah, pakai aja betina-betina yang flake, yang selap, tapi indukannya diperhatikan. Ya, karena walaupun Ya. polos dengan polos Belum kadang-kadang tentu ada juga yang keluar flake ya. betul. Oke, Baraya red varian itu ya, terutama yang para pemula nih, untuk cara menyilangkannya sebenarnya banyak sih ya, yang harus ditanyakan ke Abah ini ya, Abah Gan ini. Karena apa? Sekarang fokusnya ke eventnya dulu. Iya. Ya, dengar-dengar nih ya, banyak postingan-postingan di Facebook terutama ada rencana untuk event kembali ya, Moe bareng, Moe ke-6 ya. Moe ke-6. Moe ke-6. Rencananya tanggal berapa, Pak? Itu kalau rencana awal kita di bulan Agustus tanggal 8. Mudah-mudahan tidak ada perubahan karena kita sudah launching t-shirt juga. Sudah beberapa kali rapat, cuman ya mohon doanya agar izinnya tidak jadi rumit atau di cancel atau diundur gitu. Mudah-mudahan tetap jadi di tanggal 8 bulan Agustus, jadi 0808 dan mudah-mudahan pesertanya bisa ramai lah. Jadi tempat sudah di-keep ya, Bah ya. Betul, udah aman tempat, tinggal nyiapin materinya aja buat teman-teman. Ya, kalau untuk di Moe sendiri, Moe 6 ini temanya ngambil apa sekarang ini? Kalau nggak salah, Moe bareng sekalian apa sih awalnya? Kalau slogan-slogan kita beda-beda. Tiap tahun kan ada kalau sekarang inovasi ya. Satu uyunan apa gitu, satu uyunan abringkan gitu, tanya tetap abringkan karena itu istilah Sunda gitu. Karena di Moe kan punya ciri khas tersendiri. Karena konsepnya awalnya kan outdoor. Konsep awalnya, cuma karena sekarang lagi PPKM terus-terusan coronanya kayak begini, jadi akhirnya kita ngambil semi outdoor gitu. Itu juga sudah maksimal perjuangan di kepanitiaan Moe itu sendiri gitu sama teman-teman, dan akhirnya dapat tempat di Yonjipur. Ya mohon doanya aja. Iya, makanya untuk Baraya red varian jangan sia-siakan kesempatan ya, karena sebagus apapun materi yang kita punya, kalau kita tidak membandingkan dengan para pecinta kenari red varian yang lainnya, itu seolah-olah materi kita tuh yang paling bagus ya. Tapi betul, setelah ada di lapangan ternyata baru kita tahu harus seperti inilah. Iya. Sebagai pembelajaran bagaimana sih caranya mencetak kenari merlok yang bagus, kenari red varian yang baik gitu ya. Iya. Iya. Kalau untuk
Moe 6 sendiri kategori apa? Apakah seperti biasa ada kategori tambahan atau gimana? Kalau untuk kategori kita masih tetap 5 kategori, Merlot Polos, Merlot Play, Bon Merlot, ya Bon merah, terus Red Mosaic sama Black Red tetap. Black Red ya. Hanya mungkin di parental yang ada tambahan abu sama hijau kalau nggak salah Sama ya. hijau sama Bansel juga kan ada tambahan Pak Ud ya, Mutasian. Pak Ud. Nah, Pak Ud, kalau kita Black Red. masih tetap pakai 5 kategori. Nah, iya. Ya. Dan jangan khawatir, kita sama BKRP kemarin sama kita jadi 10 besar. Jadi nggak diambil Besar, ya. 3. Jadi yang ke-4 sampai ke-10 masih dapat kenang-kenangan piagam. Iya, jadi ada kesempatan untuk menjadi pemenang ya. Jadi, tapi pada intinya enaknya di event Kenari Red Varian itu bukan mencari pemenang sih sebenarnya ya, tapi tali silaturahminya, istilahnya kekeluargaannya itu, dan istilahnya saling sharing antar materi milik masing-masing gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk Baraya Red Varian, walaupun masa sekarang ini sedang PPKM, tapi PPKM kan sampai tanggal 20 bulan Juli sekarang ya. Jadi dari tanggal 20 itu mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan Moe bareng ke-6 ini dilancarkan, karena perjuangan panitia itu tidak mudah ya. Makanya harus kita sesama pecinta Red Varian, ayo berbondong-bondong istilahnya tetap menjaga prokes ya. Itu penting. Karena di sana juga panitia akan menyediakan ini ada ya, prokesnya. Bukan hanya itu, tadi seperti Abah katakan, bukan hanya 3 ya yang diambil pemenang untuk khususnya Merlot Polos ya. Jadi ada 10 besar. Kesempatan dulu kita apabila masuk 10 besar itu jangankan menjadi juara, masuk 10 besar aja harga itu bisa menjadi ini ya. Ya, itu untuk kedepannya untuk para peternak sendiri. Jadi kalau kita ngambil 3, berarti kan yang ke-4 itu sama halnya dengan yang ke-100 gitu, nggak ada bedanya. Tapi kalau kita ambil 10, yang 4 sampai ke 10 ini kan ibaratnya dapat penghargaan lah, berupa piagam gitu kan. Jadi ibaratnya buat kedepannya teman-teman yang ternak kan lumayan lah dapat kenang-kenangan piagam, misalkan ini ke-6, ke-7, ke-8, jadi ada historinya. Itu tujuannya untuk meningkatkan penjualan juga ke peternaknya. Jadi ibaratnya supaya semua peternak itu bisa seragam lah gitu, bisa memanfaatkan momen ini bukan untuk kepentingan pribadi khususnya saya ataupun panitia Moe, panitia BKRP semua, sebetulnya enggak. Ini semua hanya tujuannya satu, untuk kemajuan Red Varian itu sendiri, tidak terbatas semuanya kebagian. Iya. Kebetulan kan sekarang sudah mulai booming nih Red Varian, yang dulunya istilahnya orang pada nggak tahu sih apa sih Kenari Merlot, apa sih Red Varian, tapi sekarang sudah istilahnya Nusantara itu sudah mulai tahu Kenari Red Varian ya, khususnya Kenari Red Varian lokal gitu ya, mulai tertarik. Jadi tidak hanya khusus dari kota Cimahi atau kota Bandung aja, karena event Moe ini istilahnya event bergengsi, eventnya bisa dikategorikan event Nusantara lah ya. Untuk Red Varian lokal seperti itu. Jadi dikatakan nasional juga sih, nasional ya. Karena memang belum ada selain BKRP kan. Yang pertama dulu BRL. Habis BRL baru tercipta BKRP, Moe, Parental sama Bansel. Nah, untuk 4 event ini harusnya tetap terjaga, tetap sesuai dengan tujuan visi dan misinya dari awal. Jadi tujuannya untuk memajukan memang itu Red Varian itu sendiri, biar harga terkontrol, kualitas terkontrol, dan yang paling penting itu silaturahminya. Jadi jangan takut bawa burung jelek, takut kalah. Yang penting bawa aja dulu. Yang penting kita kan saling kenal, ini nih peternak, ini teman-teman itu banyak ternyata gitu. Iya, gitu. Intinya mah silaturahmi, karena di Red Varian sering disebutkan ya di video-video sebelumnya, enaknya kebersamaan di Red Varian. Ketika kita jadi pemenang atau kita tidak menang, itu tetap kebersamaannya itu ada. Istilahnya di beberapa kota yang mengadakan event Kenari Red Varian itu saling mendukung dan saling berkesinambungan ya. Jadi tidak ada bentrok acara, ini di sini mengadakan, di kota lain juga mengadakan, tidak seperti itu. Tapi saling berkoordinasi ya. Karena kita sudah sepakat satu sama lain. Dalam hal ini ya ketua masing-masing di kepanitiaan kita sudah sepakat ngatur jadwal dalam setahun.
dulu kan 4, sekarang kan misalkan tambah 1 KMJ misalkan masuk, nah itu nanti diatur lagi, bisa jadi nanti 3 bulan sekali kita bulan event, sekali, tapi ya. tetap tidak berbentrokan gitu. Iya. Karena apa? Karena untuk mengumpulkan dananya kan nggak gampang gitu kan, jadi butuh proses minimal 2 bulan lah untuk cetak kaos, cetak tuna segala macam. Jadi kalau waktunya berdempetan nantinya kurang fokus. Iya, karena event di Kenari Red Varian itu hasil dari jeripayanya para pendiri-pendiri khususnya di Moe 6 ini ya. Iya. Sehingga tidak ada dukungan dari atau sponsor yang udah punya nama Iya. atau apa, tapi istilahnya merintis dari nol kan, seperti Iya. itu. Kita mah hanya urunan lah awal-awalnya kan, kita mah memang niatannya kan kita bareng-bareng pengen memajukan event itu sendiri. Jadi dari awal juga kita udah sepakat ya udah kita aja yang urunan gitu awal-awalnya. Kalau sekarang kan udah mulai ada sisa saldo bekas event kemarin, masih bisa ketolong di event selanjutnya. Jadi tambah sulam lah. Alhamdulillah subsidi silang banyak yang nyumbang juga, individu ada. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support, baik itu sekarang untuk Moe 6 ataupun BKRP, Parental dan Bansel yang biasa sudah ngasih support dalam hal apapun, mau baik itu materi, pikiran, tenaga, waktunya, semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, karena kembali lagi ini bukan untuk pribadi, ini untuk semua para pecinta Red Varian. Nah, kapan lagi kesempatan ya, istilahnya kita kemarin ke BKRV, alhamdulillah sukses. Nah, mari kita sukseskan kembali di Moe 6 ya, kita Amin, ngopi amin. bareng Ya. seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga aman ya di BKRV. aman. Secara teknis aman, secara keseluruhan lah aman. Kalau untuk di Moe 6 ini tempatnya apakah masih sama dengan yang tahun kemarin atau gimana sekarang? Untuk sekarang masih sama karena kondisinya juga masih sama. Tahun kemarin kan kita masih PSBB dan sekarang pun PSBB. Ya kalau dikatakan berat, tapi ini tanggung jawab, kepercayaan dari teman-teman. Sekarang mulai dipercaya untuk ngadain event, ya insya Allah tempat masih sama di Yonjipur, di belakang lapang Raja Wali Cimahi ya, masih tetap sama. Ya, jadi silahkan jangan pesimis bahwa saya mah pemula, takut kalah, Yang saya penting mah bawa gurunya dulu. jelek. Iya. Yang penting silaturahminya dulu gitu ya. Dan yang paling penting itu kebetulan nih Moe bareng juga kan udah menyediakan t-shirt ya. Ya, udah launching. Untuk keseragaman kita. Kalau ini bisa dipesan di mana? Barangkali Baraya Red Varian ada yang tahu. Kalau untuk teman-teman yang belum sempat order, bisa dihubungi ke Om Juen, ya. Om Juen, Om Den Kasiman, terus Paketu, BKRP, Endra Cuy. Untuk daerah Cimahi Padalarang mungkin bisa Cimahi bisa ke saya, Padalarang bisa ke Mas Kardiono juga, terus sama dari Darus Bandung Timur ya, Bandung Timur, KLL bisa lewat situ. Jadi yang belum order buruan di order biar acaranya sukses gitu. Karena dengan Anda membeli kaos event berarti Anda sudah ikutan support gitu. Ya, kebersamaannya dulu yang penting, istilahnya walaupun misalkan belum punya materi, nggak apa-apa beli kaosnya dulu. Karena gitu. Belum tentu nanti bulan depan atau apa ada kaos seperti Ya, ini karena ini gitu limited kan. edition ya. Limited edition karena akan dibuat berdasarkan pesanan yang masuk gitu kan. Betul. Nah, bukan hanya itu aja, bukan hanya ketika kita ikut kontes atau event di Red Varian itu dapat juara, tapi di sisi lain juga banyak sekali support dari para peternak yang istilahnya memberikan hadiah hiburan ya. Door prize. Jadi silahkan jangan takut untuk kalah, tapi kita seperti kemarin saya juga dapat door prize juga di BKRP. Bisa ada dapat kaos, kadang-kadang ada kejutan door prize-nya itu yang seperti BKRP kemarin ada TV sama sepeda. Nah di Moe bareng ini ada gambaran nggak? Ya memang dari awal juga kita pengennya ada kejutan. Selain dari door prize teman-teman, juga terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngasih door prize, yang sudah ngasih materi burungnya buat untuk dilelang untuk acara event itu sendiri. Saya pribadi ketua Moe berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support. Nah, kalau untuk door prize utamanya itu biasanya televisi atau sepeda gitu. Ya. Mudah-mudahan rezekinya ada, pasti diadakan gitu. Jadi jangan khawatir. Kalaupun misalkan burungnya kalah, minimal bisa buat televisi gitu kan. Iya.
Ya gitu. Ya intinya mah silaturahmi lah intinya. Tetap kembali lagi. Dan untuk para pecinta red varian yang khususnya para pengikut Mix Canary Channel, kebetulan kan kemarin saya juga mengadakan giveaway 5 ekor PAUD. Nah sekarang saya akan nanti ya, saya lagi mengkonsep t-shirt, nanti juga akan coba untuk membantu istilahnya sedikit menyumbang lah buat door prize gitu ya. Amin, 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 amin. Jadi yang bagi yang pengen kaos Mix Canary seperti ini nih ya, silahkan ikuti Moe 6 ya. Nanti kaosnya ya walaupun beberapa piece lumayan lah buat tambah-tambah ya. Bah, kalau untuk penjurian, kan di sini sekarang banyak sekali, marak sekali yang istilahnya burung sulapan lah. Tanda kutip ya. Ya. Karena ini sensitif nih. Sensitif ya. Iya. Kualitas jurinya sendiri seperti apa untuk memilih itu kan sulit banget kan istilahnya memilih mana sih yang benar-benar sesuai dengan aturan. Betul. Kalau untuk masalah itu memang itu tugas berat khususnya buat juri. Tapi mudah-mudahan juri yang sudah terbiasa, mereka sudah paham dengan burung-burung yang tanda kutip pakai pakan-pakan di luar kesepakatan awal ya. Karena kan kesepakatan kita hanya pakan kiloan biasa atau kemasan biasa ditambah ekstra puding sawi hijau. Nah, kalau di luar itu yaitu tugas berat di juri jujur, tapi insya Allah juri kita sudah terlatih, mudah-mudahan sejauh ini masih terkontrol gitu kan. Burung-burung yang katakanlah tidak benar dalam artian pakannya pasti tereliminasi dengan sendirinya. Jadi mohon ke teman-teman kejujuran nomor 1, kita hanya sawi saja yang dipakai sama pakan kiloan. Jadi ketika Anda bawa burung yang sudah pakai pakan yang aneh-aneh, jangan berharap untuk menang, mohon maaf. Karena kita sudah sepakat nih. Karena Dewan hanya Juri sawi itu gitu. bukan yang baru kemarin main udah Canary pengalaman Varian ya, betul. istilahnya udah berpengalaman tahun demi tahun, istilahnya udah bertahun-tahun, jadi otomatis dengan Sudah terlatih lah. kasat mata aja sudah bisa membedakan itu Betul. pakan apa yang dipakai seperti itu. Jadi kita cari aman aja. Ya fair play lah. Kita jujur sama diri sendiri kan percuma juga kita pakai pakan yang nggak benar, berarti kan kita sama aja dengan membohongi diri sendiri sebetulnya. Ya seperti itu, karena yang ditekankan di Canary Red Varian lokal ini istilahnya terah ya. Terah, balik lagi ke terah dan perawatan hariannya yang sesuai dengan standar standar event. Iya. Seperti itu. Oke, Baraya Red Varian bakal seru nanti di acara Moe 6. Silahkan yang belum punya kaosnya di order kaosnya ya. Jangan lupa Burungnya dibawa. burungnya juga dibawa. Jangan takut kalah. Iya. Yang penting kita daftar dulu biar tahu sekuat apa materi kita. Bukan untuk persaingan sebetulnya, tapi untuk edukasi, untuk belajar. Oh berarti kekurangan kita ada di mana, kelebihan kita ada di mana. Jadi semua kita belajar sebetulnya. Dengan adanya event ini bukan untuk gengsi sebetulnya, malah tujuannya untuk menarik teman-teman di luar red varian itu sendiri, dari mulai ocehan, dari mulai yang main di luar red varian. Mudah-mudahan dengan banyaknya event ini bisa menjadi daya tarik tersendiri buat mereka supaya bisa gabung red varian dan red varian jadi semakin besar gitu. Mudah-mudahan bisa jadi kayak ocehan seminggu sekali, sebulan sekali. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, Bah, terima kasih waktunya udah ngerepotin didatangin ke sini. Istilahnya mengobati rasa penasaran para Baraya Red Varian ini. Jadi ikuti terus ya video-video Mix Canary Channel. Nanti kita ketemu di acara event Moe 6. Makasih Bah atas waktunya. Siap, mudah-mudahan acaranya lancar. Sehat selalu ya. Sehat selalu, ternakannya juga lancar. Amin. Terima kasih banyak Baraya teman-teman dulur-dulur. Ya, Moe 6 abringkan. Simak terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tunggu video-video berikutnya. Tetap